Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah. Ya, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Mungkin saya ingatkan lagi. Temanya adalah amalan dahsyat pembuka aura. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah bahas 3 nih ya, mungkin yang baru bergabung ya, jamaah Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, kita tadi sudah menjelaskan yang pertama tadi dengar dari guru-guru kita, untuk membuka aura itu istiqomah dengan sholat tahajud. Yang kedua itu istiqomah kalau bisa juga sedekahnya dengan senyuman. Jangan cuma sesekali-sekali doang ya Ustazah ya. Iya benar. Yang ketiga tadi lanjut lagi dari guru kita juga mengatakan menjaga wudhu kita. Nah, wudhu kita ini juga wudhunya yang benar ya. Jangan cuma yang asal-asalan doang. Gimana mau bersih gitu, gimana mau keluar terpancar auranya. Orang bersih juga enggak gitu sekalian. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tadi Ustazah Lisa masih gantung bicara masalah tentang amalan yang keempat yang katanya berkaitan dengan makanan. Wah, makanan apa sih kalau boleh kita tahu, mohon izin dijelaskan. Tafadhol waktunya. Dibuka lagi saya maskernya. Boleh, silakan. Izin Sasha, Bapak Usman, Bapak Fadli. Jamaah! Yeay! Jamaah! Yeay! Amalan-amalan yang sudah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi, apabila diamalkan dengan istiqomah, maka dapat membentengi diri kita daripada hal-hal yang buruk. Orang yang tidak mempunyai amalan istiqomah dilakukan, maka ia akan mudah terpengaruh. Lagi diet ketat, tahu-tahu ada tukang cilok lewat. Ya Allah, pakai jajan cilok, padahal itu timbangan ke kanan mulu. Dari Abdullah bin Ja'far qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul rutab bil kisah. Dari Abdullah bin Ja'far berkata bahwa ia melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'kul rutab bil kisah. Apa itu? Memakan kurma basah dengan mentimun. Ternyata ini pun menjadi tips kecantikan bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, ibuku mengobatiku ketika akan mempertemukanku dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berhasil. Sehingga aku memakan rutab dengan kisah, buah kurma basah dengan mentimun. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibun Nabawi mengatakan, ternyata mengkonsumsi 2 buah tersebut adalah cikal bakal terjadinya atau terbentuknya daya tahan tubuh kita yang menjadi kuat. Masya Allah. Ada lagi di tengah kalangan kita nih Bang Fadli yang melakukan ritual puasa mutih. Artinya dia berbuka puasa dengan nasi dan air putih. Ya, mungkin itu sebagai paham tirakat untuk tercapainya sebuah hajat. Contoh mungkin orang tua bertirakat untuk anaknya biar jadi sukses. Atau seorang santri bertirakat agar jadi kiai. Walaupun tidak ada dalam ajaran agama Islam untuk memakan yang berwarna ini, itu dan lain sebagainya. Dan sah-sah saja, mungkin saja orang yang lagi puasa mutih, apalagi ia ahli ibadah, lagi ngikutin saran dokter Bang Fadli. Nggak boleh makan yang berminyak-minyak kayak kompor, patromak, lidi. Nggak boleh dimakan. Bisa masuk rumah sakit kalau itu. Iya benar. Dan yang dikatakan haram apabila ada orang yang melakukan puasa yang namanya mati geni. Apa tuh mati geni? Apaan tuh? Puasa 3 hari berturut-turut dia nggak batalin. Nah, jelas dalam Islam tidak ada puasa yang tanpa dibatalkan. Ya, intinya makanlah makanan yang halal. Mencari harta untuk dibelanjakannya pun dengan cara yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, kata Allah, makanlah semua yang ada di alam dunia halalan thayyiba, yang halal lagi baik bagimu. Jangan ikuti hawa nafsu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jadi amalan yang keempat ini berhubungan dengan makanan, ternyata kurma dan Sama juga mentimun. mentimun. Iya. Nah,